Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Soliha beserta ayah dan bunda di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Soli Soliha beserta ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa kembali bersama Miss Titin dalam video pembelajaran. Nah, Soli dan Soliha, sebelum kita menyimak video pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman di rumah juga ikut berdoa ya. Hands on pray and then my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, Soli dan Soliha, pada video pembelajaran kali ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya? Yuk kita simak sama-sama videonya. Simak dengan baik ya. Kalimat saran Bahasa Indonesia kelas 3. Alhamdulillah kita sudah masuk pada tema 3D, kewajiban dan hakku. Nah, Soli dan Soliha, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mencari tahu tentang kalimat saran. Baik, sebelum Miss Titin menjelaskan apa itu kalimat saran, Miss Titin mau bertanya dulu nih. Apa sih saran itu? Ada yang tahu? Iya, betul. Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, Soli dan Soliha, kita sebagai manusia terkadang pernah ya melakukan suatu kesalahan, dan terkadang saat kita melakukan kesalahan ada seseorang yang memberikan saran kepada kita. Nah, saran bisa juga disebut sebagai nasihat. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk saling menasehati dalam kebaikan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Asr yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih. Saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Nah, semoga kita semua senantiasa menjadi muslim yang saling menasehati dalam kebaikan ya, Soli dan Soliha. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian saran, sekarang Miss Titin mau tanya, kalimat saran itu apa sih? Iya, hebat. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, baik Soli dan Soliha, dalam membuat kalimat saran ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah Soli dan Soliha harus mengetahui terlebih dahulu apa permasalahannya. Nah, kemudian Soli dan Soliha ketika hendak menyampaikan saran itu hendaklah sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan juga santun, agar saran yang kita sampaikan kepada orang tersebut dapat diterima tanpa menyakiti hatinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam membuat kalimat saran atau memberikan saran, kita juga dapat menambahkan alasan yang mudah dipahami.
Kemudian, saran ini diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Nah, soleh dan solihah, dalam menyampaikan saran, kita juga diperbolehkan untuk menyampaikan alasannya juga, agar saran yang kita berikan dapat dipahami. Nah, soleh dan solihah di sini Miss Titin memiliki sebuah contoh kalimat. Nah, ayah merupakan seorang perokok. Tadi pagi tiba-tiba ayah batuk-batuk. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat masalah ya, soleh dan solihah. Oleh karena itu, kita bisa membuat kalimat sarannya. Nah, bagaimana cara membuat kalimat sarannya dari permasalahan tersebut? Iya, kita sama-sama lihat ya bagaimana ya. Sebaiknya ayah berhenti merokok. Nah, kita bisa membuat kalimat sarannya seperti ini. Dan kita juga bisa menambahkan, karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, kata yang Miss Titin beri kotak ini merupakan kalimat saran. Sebaiknya ayah berhenti merokok. Kemudian yang berikutnya, kalimat yang Miss Titin lingkari ini, yang Miss Titin kotaki, ini adalah merupakan alasannya. Nah, alasan untuk memperkuat saran yang kita berikan. Karena rokok sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi, ketika teman-teman memberikan saran atau membuat kalimat saran, teman-teman boleh menambahkan kalimat alasannya juga. Nah, atau cukup sampai sebaiknya ayah berhenti merokok. Sampai situ juga boleh. Tapi ada baiknya kita menyampaikan alasannya juga agar saran yang kita berikan dapat diterima dan dipahami. Nah, soleh dan solihah, selanjutnya adalah dalam membuat kalimat saran ini ada kata-kata yang umum yang biasa kita gunakan atau bisa kita gunakan dalam membuat kalimat saran. Nah, ada kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, menurutku, lebih baik, saran saya, atau usul saya. Nah, ini adalah kata-kata yang biasanya diucapkan atau ditulis di awal kalimat ketika soleh dan solihah membuat sebuah kalimat saran. Baik, untuk lebih pahamnya lagi, kita coba untuk membuat kalimat saran dari beberapa permasalahan ya, soleh dan solihah. Nah, di sini Miss Titin memiliki sebuah kalimat. Pulang sekolah, Mutia langsung bermain ke rumah Lili. Nah, tadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah dalam membuat kalimat saran, kita harus mengetahui terlebih dahulu permasalahannya. Di sini masalah ya, soleh dan solihah. Mutia langsung bermain setelah pulang sekolah. Kira-kira bagaimana ya sarannya? Iya, kita bisa nih menggunakan kata seharusnya. Seharusnya Mutia pulang ke rumah terlebih dahulu karena khawatir ibu menjadi cemas. Nah, jika soleh dan solehah menuliskan sampai seharusnya Mutia pulang ke rumah terlebih dahulu, itu sudah benar ya, soleh dan solehah. Nah, alasannya karena khawatir ibu menjadi cemas. Itu lebih lengkapnya lagi. Oke, baik, kita lanjut ya. Kita latihan bersama-sama supaya soleh dan solehah lebih paham lagi tentang bagaimana membuat kalimat saran dari sebuah permasalahan. Nah, di sini ada permasalahan yang pertama nih, sepatu Danias kotor karena tidak dicuci. Kalimat sarannya adalah sebaiknya Danias mencuci sepatunya dengan teratur agar sepatunya terlihat indah dan nyaman saat dipakai. Oke, yang kedua, adik terjatuh karena berlari ketika lantai dipel. Nah, ini sebuah permasalahan ya, soleh dan solihah, sehingga kita bisa memberikan saran atau bisa membuat kalimat sarannya. Nah, kalimat sarannya adalah ada baiknya adik berjalan dengan hati-hati karena lantainya masih basah.
Contoh yang berikutnya. Nah, permasalahannya, ada kalimat permasalahannya, Faisal menonton TV sampai larut malam. Nah, ini juga merupakan permasalahan ya, Solih dan Solihah, sehingga kita bisa memberikan saran atau menuliskan kalimat sarannya. Bagaimana? Iya, lebih baik Faisal tidur lebih awal karena besok pagi harus bangun untuk sholat subuh. Wah, Masya Allah, good job. Bagaimana? Sudah bisa ya, Solih dan Solihah pastinya membuat kalimat saran berdasarkan masalah yang ada. Iya, hebat. Nah, sekarang ada satu kalimat permasalahan lagi nih. Adi lupa menyelesaikan PR karena asyik bermain. Wah, ini juga merupakan masalah ya, Solih dan Solihah. Nah, coba Solih dan Solihah bagaimana ya membuat kalimat sarannya untuk masalah tersebut? Oke, Solih dan Solihah boleh menjawab di kolom komentar ya. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar bagaimana kalimat saran yang cocok nih untuk permasalahan pada nomor 4. Silahkan boleh ditulis pada kolom komentar. Baik, Solih dan Solihah, Masya Allah, Alhamdulillah, hari ini Solih dan Solihah sudah mengetahui tentang kalimat saran. Miss Titin akan menyimpulkan terlebih dahulu ya tentang pembelajaran hari ini. Nah, Solih dan Solihah, dalam menyampaikan saran atau membuat kalimat saran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa masalahnya. Nah, yang kedua, ketika kita menyampaikan saran, sampaikan saran dengan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Kemudian, Solih dan Solihah boleh menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, menurutku, usul saya, dan sebagainya pada awal kalimat dalam membuat kalimat saran. Nah, selanjutnya, setelah menyampaikan kalimat saran, Solih dan Solihah juga boleh menyampaikan alasan yang mudah dipahami agar saran yang kita berikan dapat dipahami oleh orang tersebut. Nah, Solih dan Solihah, bagaimana? Mudah ya cara membuat kalimat saran? Oke, kalau begitu sekarang saatnya berlatih. Ayo Solih dan Solihah, siapkan buku tema 4 atau tema 3D ya. Nah, kemudian Solih dan Solihah selesaikan tugasnya pada buku tematik 3D halaman 10 nomor 1 sampai nomor 3. Silakan Solih dan Solihah buat kalimat saran berdasarkan permasalahan yang terdapat pada halaman tersebut. Jangan lupa setelah selesai tugasnya, silakan fotokan dan upload ke Google Classroom. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai menyimak materi pembelajaran hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat ya Solih dan Solihah. Jika tugasnya sudah selesai, silahkan upload ke GCR masing-masing ya. Yuk sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. Yuk, hands on pray and then my hands. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Solih dan Solihah sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat hebat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.